Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas soal-soal yang kemarin diberikan di pekan lalu ya. Kita langsung saja. Ini soal nomor 1. Cos 75 nilainya berapa? Cos 75 itu berdiri dari penjumlahan berapa? Cos 75 adalah penjumlahan dari cos 45 ditambah 30, benar ya? Kalau nggak 30 tambah 45 sama aja kan ya. Rumus cos itu penjumlahan dua sudut. Ini materi pertemuan awal-awal. Cos itu adalah cos sin. Cos sin. Kalau rumus cos di sini penjumlahan, berarti sini pengurangan. Tulis sudutnya 45, 30, 45, dan 30. Silahkan kita substitusikan nilainya. Cos 45 setengah akar 2 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 dikurangi sin 45 setengah akar 2 dan dikali dengan sin 30 berapa? Setengah. Nah, dari sini kita rapihkan. Perhatikan dulu opsi sebelum mengerjakan. Di sini kan pada dikeluarin ya yang akar 2-nya. Benar? Nah, akar 2-nya kita keluarin. Ini kan yang akan kita keluarkan. Akar 2, berarti di sini yang akar 2 kita keluarin. Selanjutnya ada setengahnya ada 2, berarti ini dikalikan, nanti kita keluarkan. Oke? Kita kalikan, setengah kali setengah dapat 1/4. Akar 2-nya kita keluarin, berarti yang di dalamnya yang kita tulis adalah yang sisanya, yaitu akar 3 dikurang dengan ini berarti berapa? Setengah. Maaf, setengahnya sudah dikalikan ya, 1/4. Jadi tinggal kita tulis 1. Oke, paham? Opsi mana ini? Setengah akar 2, akar 3 min 1, opsi A. Oke ya. Selanjutnya, nomor 2. Setengah akar 3 sin X ditambah setengah cos X sama dengan. Nah, ini sebenarnya kita hanya tinggal mencoba dari rumus yang ada. Nah, pertanyaannya, ini tuh ada dua kemungkinan jawabannya, tapi kita perhatikan si opsi saja ya. Nah, yang pertama kita cobakan adanya rumus cos. Cos itu kan rumusnya itu cos, katakan kita A sama B dulu ya. A ditambah A dikurang B. Kenapa pakai rumusnya A kurang B bukan A tambah B? Karena kalau pengurangan di sininya nanti dia jadi penjumlahan kan sebelah kanannya. A kurang B sama dengan cos sin. Nah, ini kan jadi penjumlahan. Ini tuh kalau penjumlahan boleh kita balikin. Misalnya kita nulisnya ini kan AB. Nah, ini kan penjumlahan. Berarti penjumlahan boleh kita balikin kan penulisannya. Komutatif itu namanya, sifat komutatif. Dikali dengan sin B ditambah dengan cos A cos B. Nah, kayak gini tuh boleh kalau cos. Kalau penjumlahan ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan sin A. Katakan yang ininya adalah X. Untuk yang B-nya adalah X, berarti ini A ya. Sin A itu yang nilainya setengah akar 3. Berarti di sini adalah sin berapa? Sin 60. Dikali sin B. Berarti di situ sin X kita tulisnya ya. Sin X ditambah dengan, berarti di sini cos 60 dikali cos X. Benar nggak? Nilai setengah itu cos 60. Benar ya? Jadi jawabannya itu adalah cos, sudutnya apa? 60 dikurang dengan X. Ya, ini kebetulan langsung ada jawabannya yaitu A. Langkah selanjutnya nomor 3. Nilai dari sin 50 dikali cos 10 ditambah cos 50 dikali sin 10.
ini kan sinnya dengan cos, berarti ini jelas bahwa ini adalah rumus dua sudut untuk sin. Kenapa? Karena, karena sin cos kosin. Terus penjumlahan dua sudutnya ditambah atau dikurang. Karena sin itu sesuai, maka kita ditambah, gitu kan ya? Nah, kayak gini kan? Jadi, sin cos, cos, sin. Ditambah ini AB, AB. Oke. Selanjutnya, ini kan si soal nulisnya sin 50 cos 10 ditambah cos 50 sin 10. Berarti ini adalah sin untuk A-nya apa? A-nya 50. B-nya apa? B-nya 10. Ditambah 10. Nah, berarti ini nilai dari sin 60. Berapa kan nilai sin 60? Setengah akar 3. Dapat ya langsung. Selanjutnya, sin X-nya itu ini dengan X lancip, maka nilai sin X ditambah 30 derajat. Kita langsung substitusikan aja rumusnya. Rumus untuk ini itu adalah sin cos, cos, sin. Karena sin penjumlahan, ini juga jumlah. Sudutnya berarti ini X, ini 30, ini X, ini 30. Nah, karena modalnya adalah sin X, berarti kita perlu cos X kan di sini. Jadi, kita perlu menggambarkan yang namanya sebuah segitiga. Sin untuk X, di sini anggap sudutnya X. Maaf, ini segitiganya siku-siku, harus gambar rapi ya. 2 akar 2, di sini 2 akar 2 dibagi 3, gitu kan. Nah, berarti cosnya berapa? Cosnya itu kan berarti di sini kita perlu ya sisi yang di sininya akar dari ini kuadratin 9 dikurang akar dari ini dikuadratin. Berapa ini kuadratin? 8 ya. 8. Berarti akar dari 1 yaitu 1. Oke. Nah, berarti kalau gini cos untuk X-nya kita punya berapa? 1/3. Benar ya. Substitusikan. Sin X 2 akar 2/3 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 atau akar 3/2 ya. Boleh penulisannya. Ditambah cos X-nya itu 1/3 dikali sin X itu adalah setengah. Nah, dari sini kita hanya tinggal merapikan. Perhatikan opsi. Di depannya adalah 1/6, artinya penyebut kita kalikan semua ya. Jadi di sini 1/6 dikali, ini pembilangnya berapa? 2 akar 6. 2 akar 6 ditambah, ini 1/6 saja kan? Nah, 1/6-nya kita keluarin, berarti 1/6. 2 akar 6 itu sisanya, ditambah 1, karena 1/6-nya kita keluarin. Ini jawabannya udah ada ya langsung. Nah, itu. Oke. Masih ada, ini soal nomor 5. Nilai dari tangan untuk pi/12 itu sama dengan berapa? Oke, untuk mengerjakannya kita perhatikan. Tangan pi/12, pi itu berapa ya? Pi itu adalah 180. Nah, 180 akan kita bagi dengan 12. Itu yang mau kita tanyakan. Jadi, pi/12 itu adalah 180. Kita bagi dengan 12. Berapa ini? Kita bagi 6 ya. Kita bagi 6, 18 bagi 6 berapa? 3. Nolnya tambahin. Ini bagi 6, 2. Jadi, ini adalah 15. Benar? Jadi, tangan 15 yang kita tanyakan. Tangan 15. Tangan 15 itu berapa? Tangan 15 itu berangkat dari berapa? 45 kita kurangi dengan 30. Benar? Nah, sekarang ke tangan. Tangan pengurangan dua sudut. Berarti di sini kita pakai pecahan. Pembilangnya tangan min. Tangan karena di sini tak min. Penyebutnya
1 ditambah tangan dikali tangan. Substitusikan sudutnya. 45, 30, 45, 30. Tinggal kita tuliskan nilainya saja. Untuk tangan 15 itu, substitusikan nilainya. Tangan 45, 1 dikurangi tangan 30 berapa? Tangan 30 adalah 1/3 atau 1/3 akar 3 berapa? Suka banyak yang masih kebalik, Kak. Masih banyak yang suka kebalik, kan? Jadi mau menyebutkannya 1/3 akar 3 atau 1/akar 3 boleh-boleh aja ya. Kita tulis 1/3 akar 3. Itu karena sudah dirasionalkan ceritanya. 1 ditambah, di sini berapa? 1 dikali 1/3 akar 3. Nah ini, kalau kita rapihkan, ini kan 1 dikurang akar 3/3. Di sini 1 ditambah akar 3/3. Nah, ini penyederhanaannya, biar kita nggak ketemu pecahan, pembilang kali 3, penyebut kali 3. Jadi kita punya 3 dikurang akar 3 dibagi 3 ditambah akar 3. Nah, ini tinggal kita rapihkan dengan cara apa? Dengan cara kita rasionalkan. 3 dikurang akar 3 per 3 dikurang akar 3. Ayo kita rapihkan jawabannya bagaimana, menjadi apa? Ini sama aja kayak kita kuadratin kan? Sama aja kayak kita kuadratin, berarti kita punya 3 kali 3 itu adalah 9. Nah, 3 kali 3 adalah 9. Min 3 akar 3. Min 3 akar 3. Dan min kali min plus akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Nah, penyebutnya ini tuh kayak yang pernah dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kalau perkalian seperti ini, itu hasilnya adalah 3 kuadratin yaitu 9 dikurangi akar 3 kuadratin yaitu 3. Oke, kita tinggal merapikan sedikit. Kita rapikan di sini berapa? 9 tambah 3 itu 12. 12. Ini dikurang 6 akar 3 dibagi berapa? 9 kurangin 3 itu adalah 6. Selanjutnya di sebelahnya aja ya. Selanjutnya, ini 6-nya bisa kita keluarin ya. 6 keluarin, berarti kita punya 2 dikurang akar 3. Dibagi 6, 6-nya kita coret, jadi hasilnya 2 min akar 3. Ada ya jawabannya. Soal selanjutnya, oh ini masih sama ya. 2 min akar 3 masih sama soalnya ya. Nilai dari, nah ini, tangan, ini adalah bentuk penjumlahan. Berarti penjumlahan dari tangan 69 ditambah dengan 66. 6, 12. 12 tambah 15. 120 tambah 15 itu adalah 135. Tangan 135 itu adalah tangan 180 dikurangi dengan 45. Berarti senilai dengan tangan 45. Tapi hati-hati, di 135 itu kuadran 2, berarti negatif ya. Negatif berapa? Negatif 1 jawabannya. Ada ya? Nah, sekarang yang ini bentuknya, bentuk soalnya. Sin A, sin B. Ditanya nilai tangan A, tangan B. Berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurang tangan A ditambah tangan B. Bukan tambah ya, tapi perkalian di sininya. Nah, hati-hati. Perkalian ya. Pernya tolong dipanjangkan. Nah, untuk tahu tangan A sama tangan B, kita punyanya kan nilai sin. Nah, yang dari sini kita buat segitiga lagi berarti.
Anggap segitiganya bagus, itu siku-siku. Di sininya adalah A. 8 per 17. Karena sin berarti di sini 8, ini 17. Selanjutnya, kita cari nilai yang ininya. Udah gitu, sekarang kalau yang B, bikin segitiganya, simpen B-nya. Nah, ini nanti kan kita peroleh ya. Ini B, anggap siku-siku segitiganya rapih ya. B-nya itu sama, ini 12, ini 13. Nah, sisi yang ini kita cari tahu juga berapa-berapanya. Nanti sudah kita peroleh, kita bisa substitusikan ke sini. Oke, kita cari tahu ya. Berapa nilai untuk sisi yang di bawah. Nah, kita sudah memotret berapa? Di sininya 15 dan di sininya adalah 5 ya. Kita substitusikan sekarang tangan A. Tangan A itu berarti 8 per 15 ditambah tangan B itu 12 per 5. Penyebutnya 1 dikurang 8 per 15 dikali 12 per 5. Kita tinggal merapikannya saja. Pembilang. Pembilang di sini kita samakan penyebutnya adalah 15. Di sini 8 ditambah berapa? 15 bagi 5, 3, berarti ini 36 ya. Nah, penyebutnya di sini 1 dikurang ini kita rapikan. Bagi 3 itu adalah 5, bagi 3 itu adalah 4. Oke, selanjutnya dapat apa kita? Di sini itu adalah 25 gitu ya. Pembilangnya 8 kali 4, 32. Kita rapikan kembali. Pembilang, berarti pembilangnya di sini kita jumlahkan 44-nya per 15. Dibagi sama satunya kita ubah jadi 25. Dikurangin 32. Astagfirullah, kita lupa lagi. Lagi-lagi lupa, kita tidak memperhatikan ini. Ini kan sangat berarti ya. Artinya apa artinya? Artinya di sini tuh si sudutnya itu mempengaruhi. Sudutnya kuadran berapa? Yang B itu kuadran 1, jadi nggak ngaruh. Nah, yang A itu baru kuadran 2. Kalau kuadran 2, nilai tangannya itu negatif, kuadran 2 untuk yang B berarti ya. Yang B di sini negatif nih. Nah, negatif itu hati-hati ya. Berarti ini salah, pantas saja angkanya kok begini. Ini dikurang dengan 36. Berapa tuh dikurang 36? Oke, kembali lagi ya. Ini akan kita kurangi dengan 36. Artinya yang ini pun sama. Nilai yang mau kita kalikan itu adalah negatif. Negatif kali dengan negatif nantinya. Jadi, bagaimana? Jadinya positif, gitu kan? Nah, jadi ini nanti positif. Oke? Hasilnya tetap sama kalau perkalian nggak mempengaruhi, cuman opsinya bukan opsi, tandanya saja. Nah, ini pengurangannya menjadi berapa? 8 dikurangi 36. 8 dikurangi 36 itu berarti min 28 ya. Di sini min 28. Dibaginya sama 15, benar. Selanjutnya di sini 25-nya ditambah sama 32. Berapa ditambah sama 32? Nah, ini dibagi dulu sama 25 ya. Nah, selanjutnya baru kita rapihkan kembali. Kita rapihkan di sini. Berarti kita punya min 28 per 15 dikali 25 per, jumlahkan ini, 57, benar ya, 57 ya. 57, kita sederhanakan sekarang. Sederhanakan, 15 kita bisa bagi 5 dapat 3. Ini bisa kita bagi 5 dapat 5.
Selanjutnya, min 28 dengan 57, apakah bisa disederhanakan atau tidak? Ya, benar sekali. 28 dengan 57 tidak bisa kita sederhanakan. Artinya, kita tinggal mengalikannya saja. Kita kalikan. Pembilang kali dengan pembilang. Min ya. Pembilang kalikan dengan pembilang. Oh iya, maaf. Di sini kita kurang memperhatikan satu hal ya. Oke, sekarang soal selanjutnya diketahui sin A 8 per 17, sin B-nya 12 per 13. Dengan ketentuan ini ya, ada ketentuan besar sudutnya, A dan B-nya. Oke, sekarang untuk mengerjakannya, karena nilai tangan, artinya nanti tan A dengan tangan B kita perlu. Jadi kita perlu menggambarkan sebuah segitiga siku-siku dengan baik ya. Anggap ini A. Kalau di sininya 8 dan 17, berarti di sininya berapa? Oke, itu nanti kita cari tahu ya. 8 dengan 17 diperoleh 15. Gitu lah ya. Ini dikuatkan dengan Pythagoras. Selanjutnya di sini segitiga untuk yang B-nya. B-nya di sini berapa? 12 per 13. Berarti di sini 5 ya. Ini yang bingung kita cari dengan Pythagoras. Nah, sekarang kita berangkat lagi ke sini. Ke besar sudutnya. B itu berarti di kuadran 1. Artinya nilai tangan B itu tetap positif ya. Tangan B itu berapa? Tangan B itu adalah 12 per 5. Nah, sekarang lihat yang A itu kuadran 2. Kalau kuadran 2, nilai tangannya itu negatif. Jadi tangan A itu adalah negatif 8 per 15. Nah, sudah memperoleh ini, memperhatikan besar sudut, baru kita mengerjakan. Yang ditanyakannya itu adalah nilai tangan A tambah B. Rumusnya kasih garis. Untuk pecahannya berarti di sini tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurang tangan A dikali tangan B. Nah, begitu ya. Kita substitusikan nilainya. Min 8 per 15 ditambah 12 per 5 dibagi 1 dikurang min 8 per 15 dikali dengan 12 per 5 gitu. Kita tinggal merapikannya saja. Coret-coret bisa, ini jadi dibagi 3, 4, ini dibagi 3, 5. Selanjutnya, pembilang nggak boleh dicoret. Kenapa? Karena bukan perkalian. Kita samakan penyebut untuk pembilang. Penyebutnya berapa? Ya, 15 saja. 15 berarti min 8 ditambah 12 atau berapa? 36, benar. Kenapa 36? Karena dikalikan dengan 3 ya. 36. Penyebut sekarang 1 min kali min jadi plus. Ini kalikan 32 per 25, benar. Selanjutnya, ini hanya tinggal menghitung saja ya. Pembilangnya itu adalah 36 dikurangi 8 diperoleh 28. Oke, 28 dibagi berapa tadi? 15. Untuk penyebutnya sekarang berarti kita buat dia jadi 25 ditambah 32 per 25. Samakan penyebut ya. Diperoleh 28 per 15 dibagi berapa ini kita jumlahkan? 57 per 25. Nah, selanjutnya kita balikkan posisinya. 28 per 15 dikali dengan 25 per 57. Tinggal menyederhanakan. Coret-coret, bagi 5 dapat 5, bagi 5 dapat 3. Kalikan pembilang dengan penyebutnya. Pembilang 140, penyebutnya adalah 171. Ada jawabannya ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini baru. Apabila sin X-nya 4 per 5, maka nilai dari cos 2X adalah cos 2X ambil rumus yang sin-nya aja gitu ya. Yang ada sin-nya aja biar nggak perlu nyari apa-apa lagi. Cos 2X rumusnya apa? Cos 2X itu 1 min 2 sin kuadrat X. Gitu kan? Berarti substitusiin 1 dikurang 2 kali
sin X-nya kita kuadratin. Ini kita kuadratin, dapat 16 per 25. Rapihkan, 1 dikurangi 32 per 25. Ini selanjutnya kita buat 25 dikurang 32 dibagi 25. Berapakah nilainya? Min kan ya? 25 dikurang 32. Berarti kita balikin, nilainya di sini adalah, ya benar sekali, dia itu sekarang jadi nilainya adalah 7. 7-nya berapa? Plus min? Minnya udah di sini ya, berarti di sini plus 7 per 25. Apa opsinya? Cek deh ya. Next. Jika cos X-nya adalah 4/5, nilai tangen 2X-nya itu berapa? Tangen 2X itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah 2 tan X 1 ditambah dikurang tangen kuadrat X gitu ya rumusnya. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikannya saja. Tapi kita perlu nilai tangen X. Dengan cara apa? Dengan cara kita buat segitiga. Karena cosnya adalah 4/5 gitu, berarti di sininya 3. Benar sekali. Sehingga nilai tangen X-nya itu adalah apa? 3/4. Tinggal kita substitusikan ke sini ya. Substitusikan nilainya. 2 dikali 3/4 dibagi 1 dikurang 3/4 dikuadratin langsung ya. 9/16. Pembilang bisa kita coret. Ya, dapat 2. Selanjutnya kita rapikan. Jadi kita punya 3/2 dibagi dengan, sebaiknya sejajar ya, biar kita terbiasa dengan bentuk penulisan yang rapih ini. 16 dikurangi 9, berarti kita tulis samakan penyebut ya. 16 dikurangi 9 dibagi berapa di sini? Kita bagi dengan, ya benar sekali, 16. Selanjutnya kita peroleh hasil perhitungan ya. 3/2-nya tetap kita tulis 3/2, penyebutnya 7/16. Balikan posisinya, pembilang jadi penyebut jadi pembilang gitu ya. 3/2 dikali 16/7. Sederhanakan. Dapat apa disederhanakan? Maaf, ini disederhanakan diperoleh jadi 8. 8 kali 3 berapa? Ya, 8 kali 3 itu 24/7. Mana opsinya 24/7? Ya, ada di sini. Next. Jika sin X adalah 1/3, maka sin 3X adalah sin 3X adalah, kita perhatikan, sin 3X itu adalah sin X ditambah 2X. Benar ya? Nah, ini pakai rumus yang itu, yang panjang itu. Sin cos, cosin yang di awal ya. Cosin. Berarti ini penjumlahan, oke? Ini X, ini 2X, ini X, ini 2X. Substitusikan nilainya. Sin X-nya itu 1/3. Kalau sin X 1/3, cos 2X-nya berapa kan? Nah, kita kotret dulu ceritanya. Cos 2X itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat X. Substitusikan 1 dikurang 2 kali sin X-nya kuadratin. Jadi dapat 1/9. 1/9, penyebutnya 9 ya. Kita buat 9/9 dikurangi 2/9. Berapa kan nilainya? 7/9. Untuk cos 2X kita peroleh 7/9 ditambah cos X-nya berapa? Kita punya sin X-nya 1/3, berarti kita perlu menggambarkan sebuah segitiga. Benar sekali. Segitiga di sini 1 ini 3, berarti ini akar dari 9 dikurangi 1, yaitu akar 8. Berapa akar 8? 2 akar 2. 2 akar 2/3. Benar sekali. Dikali sin 2X sekarang. Sin 2X itu rumusnya apa?
Sin 2x hanya 1 ya. 2 sin x dikali cos x. Maaf, 2 sin x dikali cos x. Kita rapikan. Ini tadi kegeser. Ini anggap x ya. Itu cos x ya. Selanjutnya, 2 dikali sin x itu berapa nilai sin x tadi? 1/3 ya, benar? Sin x-nya itu 1/3 dikali cos x-nya itu diperoleh 2 akar 2/3. Jadi kita rapikan 4 akar 2/9. Itu nilai sin 2x. 4 akar 2/9. Kita tinggal merapikannya saja. Pembilang kali pembilang, 7/3 kali 9, 27 ditambah 2 kali 4, 8, 8 kali 2, 16/9 kali 3, 27. Kita rapikan di sini. Kita peroleh 16 ditambah 7, 23/27. Ada opsinya ya, yang E. Next. Sin 2x dibagi 1 plus cos 2. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita di video selanjutnya ya. Sekarang kita cukupkan saja. Tadi ada kekurangan di video yang ini. Mohon dimaklumi ya, kita sama-sama ngerjain, oke?